Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur sama-sama kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah mempertemukan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yaitu dalam pertemuan P2K2 K2. Apa Ibu-ibu? P2K2 K2 ya, pintar sekali Bu. Ya. Sebagaimana biasa, kita setiap bulan rutin mengadakan pertemuan P2K2 yaitu peningkatan kemampuan keluarga ya. Di mana di dalam P2K2 ini kita ada beberapa sesi yang dimasukkan di dalam beberapa modul Ibu-ibu ya. Ya, yang pertama adalah sebelum kita masuk di dalam modul yang pertama, saya ingin memperkenalkan dulu nama saya yaitu Mustafa. Mungkin ada ibu-ibu yang belum kenal dengan saya ya. Ya, inilah wajah saya, Mustafa, pendamping PKH Kecamatan Pasir Raja, Kabupaten Aceh Selatan. Ya, saya pikir semuanya ibu-ibu kenal ya sama saya ya. Jangan nggak ada yang kenal ya. Kita ini sudah lama loh. Jadi anggota KPM PKH, jadi harus kenal dengan pendampingnya. Biar nanti kalau ada masalah langsung bisa konfirmasi kepada pendampingnya ya. Ya, jadi yang saya hormati ibu-ibu dan yang saya sayangi ibu-ibu semua yang sudah bisa berhadir dalam pertemuan kita ini P2K2. Jadi hari ini saya akan membahas modul tentang yaitu yang pertama modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak. Ya, pengasuhan dan pendidikan anak ibu-ibu ya. Sebelumnya saya mau tanya nih ibu-ibu ya. Di sini ada semua ibu-ibu pasti ada anak ya. Iya, Ibu Tuti Mas Nijar. Oh ya ada ya. Ya alhamdulillah ada. Setiap kita ini saya pikir ada anak masing-masing ya. Kemudian berbeda dengan lansia. Lansia mungkin hanya beberapa orang saja yang ada di dalam kelompok kita ini. Cuman dominannya adalah kita ibu yang mempunyai anak balita, anak sekolah dan kemudian anak apras ya. Ya. Jadi di sini saya ingin membahas, bukan saya ya, maksudnya kita bersama ingin membahas tentang pengasuhan dan modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak ibu-ibu. Jadi di sini saya mungkin menjadi fasilitatornya ibu-ibu ya. Artinya saya ibu-ibu mungkin lebih memahami daripada saya tentang masalah pendidikan anak. Ya, kemungkinan ibu-ibu lebih paham tentang masalah bagaimana kita caranya untuk mendidik anak yang baik. Cuma di sini kita hanya berkolaborasi ataupun berdiskusi bagaimana nanti yang terbaik sesuai dengan teori ya, sesuai dengan modul yang ada di depan kita ini. Ya, sesi yang pertama adalah menjadi orang tua yang lebih baik, ibu-ibu ya. Ya, sesi yang pertama adalah menjadi orang tua yang lebih baik. Bagaimana sih kita sebagai ibu-ibu itu harus menjadi orang tua yang lebih baik, ya? Ya, mungkin ibu-ibu ada yang bisa memberikan masukan buat saya, buat kita bersama di sini. Bagaimana kita yang mendidik anak kita supaya menjadi lebih baik ya sebagai orang tua yang lebih baik. Ayo, mungkin ada? Ya, ayo siapa nih yang bisa yang bisa memberikan? Ya, Ibu Tuti Mas Nijar. Ya, Ibu Tuti Mas Nijar ya. Ya, jadi, ya. Jadi Ibu Tuti Mas Nijar hari ini bertanya tentang memberi saran ya, memberi masukan buat kita bersama
yaitu mendidik anak itu yaitu yang pertama adalah dengan merawatnya apa dengan merawatnya dengan penuh kasih sayang ibu ya ya dengan penuh kasih sayang mencintainya dengan penuh kasih sayang tidak boleh kasar kepadanya tidak boleh mencubitnya tidak boleh menjewernya ya pintar sekali ibu Tuti terima kasih banyak ya uh, kita berikan dulu ya tepuk uh, tepuk ya apa ya tepuk tangan tepuk wow ya kepada Ibu Tuti Mas Nijar yang telah memberikan masukan buat kita ya sama-sama ya 1 2 3 W O wow ya semangat masih ibu-ibu ya ya jadi langsung saja mungkin ya hampir sama ya, hampir sesuai dengan apa ya sesuai dengan apa yang telah diberikan masukan tadi oleh uh, Ibu Tuti Mas Ninja KPMPKH kita. Jadi di sini ada beberapa ya, ada beberapa intisari yang ada di dalam modul pengasuhan dan pendidikan anak. Jadi yang pertama adalah kita sebagai orang tua ibu-ibu ya, kita sebagai orang tua itu yang pertama harus mengingat hal-hal yang membahagiakan yang pernah dirasakan sebagai orang tua. Jadi ketika kita sering mengingat hal-hal yang membahagiakan yang pernah kita rasakan, jadi artinya kita juga sering berpikir positif terhadap pemikiran kedepannya dan memberi kasih sayang terhadap anak kita. Itu ya. Ya. Kemudian yang kedua, orang tua harus konsisten ibu-ibu ya. Ya, ibu-ibu mau konsisten nggak sama apa ya perkataan dan perbuatannya? Uh, ya, harus sama ibu-ibu. Perkataan dan perbuatan kita itu harus sama sejalan. Apa yang kita katakan itu harus konsisten dengan apa yang kita perbuatkan. Ya, karena anak akan meniru segala tingkah laku kita. Jadi kalau ibu-ibunya nggak konsisten, orang tuanya nggak konsisten, nggak apa ya, nggak sesuai bahasanya dengan perkataannya, nanti malah anak ini akan simpang siur dia menanggapi pemikiran orang tuanya. Ya, jadi itu ibu-ibu ya. Misalnya, ayo siapa yang bisa nih, ibu-ibu dari diantara kita nih, ibu kita mau ini memberikan masukan buat kita ini ya, ya. Uh-uh. Oh ya, ya. Berarti konsisten itu artinya Ibu Sarita memberikan contoh buat kita bersama kalau kita misalnya melarang anak kita merokok, berarti orang tuanya juga tidak boleh merokok. Iya, pintar sekali buat Ibu Sarita ya. Yes, dulu buat Ibu Sarita ya. Jadi kalau kita mengatakan bahwa kita melarang anak kita misalnya nggak merokok, nggak boleh merokok, berarti kita juga harus konsisten tidak boleh merokok. Ya, jadi itu yang selanjutnya ketiga selalu melihat hal-hal yang baik ibu-ibu. Hal-hal yang baik agar pemikiran ini agar semakin ke depan kita selalu berpikir positif, nggak berpikir negatif. Jadi ketika kita banyak berpikir positif, artinya tingkah laku kita yang kita berikan kepada anak juga akan semakin positif, semakin baik. Nah, maka ketika tingkah laku orang tuanya semakin baik, semakin positif di rumah, di dalam keluarganya, maka anak-anak juga akan meniru kita tersebut. Ya, jadi kemudian ada yang keempat, bersikap dan bertutur kata dengan penuh kasih sayang, Ibu. Kita bersikap itu harus penuh kasih sayang kepada orang tua. Bagaimana misalnya ketika dia capek, ketika dia misalnya ada sesuatu hal yang kan bisa orang tua ya melihat anaknya itu misalnya apa ya kayak murung, wajahnya murung saja hari ini.
Coba kita tanyakan, kita bercerita bersama dia, kita belai rambutnya, itu sebagai bukti, sebagai bukti ya bahwa kita orang tua itu sayang kepada anak-anaknya ya. Kemudian yang kelima, ibu-ibu, yang kelima itu ada orang tua harus bekerja sama dalam mengasuh anak. Misalnya ayah ya, membantu anak balita untuk menyuapin makanan si anak, mendengarkan cerita anak, apa ya, membantu anak, misalnya membasuh ya kalau bahasa kita membasuh ya itu ya. Jadi jadi itu orang tua, ayah juga punya peran loh di dalam keluarga, ibu-ibu ya. Ayah juga punya peran di dalam keluarga dalam mendidik anak ya. Kemudian yang keenam, menghindari perbedaan pendapat. Kalau lagi ada masalah bu, kalau lagi ada masalah, jangan sesekali kita itu berantem ya di depan anak. Ada masalah itu sangat nih. Anak akan agresif nanti disebabkan karena melihat orang tuanya yang tidak sepadan, yang tidak sesuai. Artinya ada pertengkaran antara kedua ibu sama bapak di rumah. Itu paling fatal ya. Itu paling tidak boleh. Karena itu akan menyebabkan agresif, anak nanti menderita, mentalnya juga akan tersiksa ya, tersiksa apa ya, uh, mentalnya akan juga agresif ya, agresif karena perbedaan apa ya, pendapat ataupun perbedaan uh, pertengkaran di antara ayah dan ibu ya. Jadi itu tidak boleh, ya. Kemudian orang tua harus bertutur kata dengan baik kepada anak-anaknya, karena perkataan orang tua dengan penuh kasih sayang, itulah artinya itulah sikap daripada orang tua yang menampakkan kepada anaknya bahwa dia betul-betul mencintai anaknya dan mendidik anaknya supaya sukses ke depannya. Jadi mungkin untuk pembelajaran kita hari ini tentang modul 1 pengasuhan dan pendidikan anak cukup di sini dulu, yaitu sesi 1 menjadi orang tua yang lebih baik. Ya, saya harapkan nanti kepada ibu-ibu ya, kalau sudah pulang ke rumah nanti dipraktekkan ibu-ibu ya. Jangan ada ibu-ibu yang di sini KPMPKH dalam pertemuan kita ini ada yang nanti kedengaran sama saya, oh anak anak si ibu ini udah dicewer, ngadu ya ke orang lain. Itu tidak boleh. Artinya nanti apa yang sudah kita bahas hari ini, ibu-ibu nanti diimplementasikan, dipraktekkan di rumah ibu-ibu ya. Alhamdulillah. Berarti nanti kita sudah konsisten ya. Insya Allah nanti saya tanya lagi nih loh Bu. Ya, jadi terima kasih banyak kepada ibu-ibu yang sudah dapat hadir di dalam pertemuan peningkatan kemampuan keluarga kita ini. Mungkin ada bahasa saya tadi yang salah ibu-ibu ya. Jadi di situ saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.